Tangihon hamuma pati ni debata, ima pati palimahon satu pati pasapuluhon. Pati palimahon. Iko pasangapo mudona torasmu asa martua ho. Jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Pati paonopon, unak ko mamunu. Pati papituhon, unak ko mangalakop. Pati pawaluhon, unak ko manako. Pati pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu maraloho donga jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sihat Tuhan dia bata. Ale Tuhan dia bata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu pati mi. Amin. Tapuji Tuhan ta mared dia mahita. Topoti mado sata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong na pungudo hami di jolom martang yang tuho. Dada mga sahon hati goran nami na mga sahon asin ni roham na godangido. Saya si maroham mi dasadok bangso nami. Say sesa madosa nami sa luhut na. Say sungguli maroha nami asamuba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Sa toki dohu tadi koko. Alay papungupungoku mahomse. Marhite-hite aka asin ni roha godang. Tagan di parpiar ni muruku. Kutabunihon bohikku sa tokin maradopoko. Alay marhite-hite dengan basa sa leleng-leleng na asiaku ho. Nina Jehovah si palua ho. Hasangapon mali debata na digijang. Amin. Tabagi makor punguanina.
Tapuji Tuhata maredem haita. Nang ditan Muhammadean lahu kubtundiki asama sukamanean tuapna sumurugi sai marguru tuho sai marguru Hatani debata turpuk ni epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Poda 25 ayat 21 ayat ono. Tajahama secara responsoria. Hamuliau ni debata doi makomion hata alai hamuliau ni akaraja doi sumilikit hata. Ikon sirango do aka tak sian perak jala ruar ma ula-ula na arga baenon ni panopa. Unang patongam-tongam dirim di jolo ni raja jala unang jongjoko tuinganan ni halak na balga ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Kor na poso bulung.
Marede Mahita. Tidak ko mahaporsiaw tay songon nahina tidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rak mahita mandok au porsiat di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dohotano au porsiat di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tumubo ni si Maria nagabi-gabi siatot di parbadia adorang suhabubuan ido tu hatta na tumao na bernit di panghuban ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua turu dung di tanong na mula mangolu di are patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun di abata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsia dito di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nala Kristen akan nabadia dohok dia sisan di dosa dohok dia tai namandok mula mangolu sogot daging ni halak naung mate dohok dia ngoluan na surasuda amin. Persembahan pujian dari lansia dan keluarga.
Kor penguat nama.
tabege matikting. Shalom. Oras madihita sa luhut na. Di hari Minggu sadario tutu jauh matiting di tanggal 31 Agustus 2025. Na parjolo na maragam. Sada gor ni Minggu ta sadarion ima Minggu 10 sada dung Trinitatis. Topik Minggu Yesus Kristus manguluhon hita ro di salileng nililingna. Yesus Kristus pemimpin yang kekal. 2. Pengkhotbah. Di ibadah minggu hari ini yang berkhotbah di gereja HKBP Tamarunang yaitu Bapak Pendeta Samuel Domingus STH, Sekretaris Sinode GKSS. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Tolu, Pesta Puncak Tahun Transformasi HKBP Distrik 17 IBT. Di permingguan sadarion Minggu 31 Agustus 2025, ima Pesta Puncak Tahun Transformasi HKBP Distrik 17 IBT na dipatupa di Surabaya. Jala di Jalo Huriata do Surat Sian Distrik 17 IBT taringot tu ulauni. Asa jelas hujahon hamima tatangyakon asa denggan merdalan pestai. Jadi hujahon hamima jo surat naro tuhuriata. Surat undangan pesta distrik Sititikonon di gereja tupak amplok khusus tu pesta distrik. Madapoton Ruas Nihuria dengan alamat Pendeta Resort Uluan Nihuria di Inganat Tabi. Asini roha madihamu dot dame nasian debata ama dot anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hobar tu program HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur taringot tu pesta tahun transformasi HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur tahun 2025. Patu paot tamai di hari Minggu sadarion 31 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB dohot sampai dengan selesai. Inganan Gedung Auditorium Politeknik Pelayaran Rungkut Jalan Gunung Anyer Boulevard nomor 1 Surabaya. Acara ibadah minggu makan bersama perayaan Pesta Puncak Tahun Transformasi HKBP Distrik 2025. Alanido laos dipakai panitia ma pestaon mengalului haporluon sada mengalului dana operasional distrik Laho manopang program pelayanan 2025. 2. Mengalului dana tus jending fospel Laho pahebakon pakubasion di HKBP. Tolu, renovasi rumah dinas dan kantor. 4. Pesta Puncak Pekan Raya Naposo Bulung Distrik September 2025. Di sagihon panitia do situhukon tuganup resort jala dipatu pado pestai akka usaha na asing isara dorfrais tortor proposal mangulosi dohot lelang lagu marhite ima hita manupahi ulauni songot tada na dohot marlas neroha hita di pesta tahun transformasion jala tapatupa mai di bagasan las neroha asa jupang songon nidokni hata ni namadok ganup na nyojar neroha unang ma
unang naso terjua ay dihahulongi debatado na lasaroha mga lehon di 2 Korintus siya ayat 7. Terjou dohita ruas ni huria lahom makubasi ulaw ni debata kubartu si lehon-lehon na adong dihita. Tatiop mahatai madok say marhaposan tu Jehova maho jala ulahon na dinggan di Pesalmen 37 ayat 3. Akadohot mangulahon na dinggan ni tuhatai jaloot tadoi marlipat gadda di pasu-pasuna. Marhite suraton huotang hami mahamu sa luhut ruas ni huria laho madohoti dohot manupaki pesta distrik jala tapatupa do ibadah marhite live streaming akun YouTube HGBP Surabaya. Songot tadda naman nangyakon dohot menupahi ulaon pesta distrikon jala gomosma pinangidohon asa tatitikon di huriat tabe jala tapatupa do tupak amplok pesta distrik di Ganup Huria di huriat tabe tatupahi mai di Bagasan Sadarion tanggal 21 Minggu Sadarion. Nunga tatongos nomor rekening distrik BRI cabang 0412 Surabaya Jemur Sari. Nomor rekening 0412 01 00 0874 563 atas nama HGBP Distrik 17 IBT. Tertanda Ketua Panitia Tahun Transformasi Bapak Albert Berhat Aritonang SST MM. Sekretaris Panitia Tahun Okumene Distrik Pendeta Beni Benar Siagian SSI mengetahui Pendeta HGBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur Pendeta Samuel C. Stompul MTH MM. Lima surat natajalo di undangan ini. Nama ropat amplok pesta puncak tahun transformasi HGBP Distrik 17 IBT di Perminggota Sadarion tapasahat amplop tujolo mahita mendukung tu pesta puncak tahun transformasi HGBP tapasahat mai di Bagasan Las Neroha. 5. Pakobasion Pendeta HGBP Resort Tamarunang. Obartu pelaksanaan ulaun pesta tahun transformasi HGBP Distrik 17 IBT dohot rapot Pendeta Distrik 17 IBT alani borhat dopadita HGBP Resort Tamarunang Pendeta TD Sianturi STH di hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 jalamulak di hari Kamis 4 September 2025 tatangyakon maasa dengan merdalan ulaun pakubasion namang Pendeta HGBP Resort Tamarunang. Onom PBG Persetujuan Bangunan Gedung HKBP Tamarunang. Pinabotohon ma turuas HGBP Tamarunang nunga sidung pengurusan PBG Persetujuan Bangunan Gedung ni Huriata na dikeluarhon ni Pemda Kabupaten Maros na di hari tanggal 27 Agustus 2025 alani dung sidung majahatiting ketua parartaon ni Huriata amang situa TR Sianturi mangalehon panorangion tentang PBG ni Huriata. Itu apresiasi siswa mahasiswa berprestasi. Gereja melalui Dewan Diakonia Seksi Pendidikan akan memberikan apresiasi kepada siswa mahasiswa gereja kita yang berprestasi di bidang akademik mulai tingkat SD,
SLTP, SLTA, D3 dan S1 yang bernilai 90,00 atau IPK 3,50 dan non-akademik olahraga seni minimal tingkat Kota Makassar. Dan agar kiranya menyerahkan fotokopi raport, transkrip nilai dan bukti penghargaan tersebut kepada seksi pendidikan gereja kita dan situa wilayah masing-masing. 8. Undangan Seminar Internasional STFT Intim Makassar. Dalam rangka Dies Natalis STFT Intim Makassar, gereja kita menerima undangan seminar STFT Intim Makassar dengan tema International Seminar on Spirituality and Mental Health yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 6 September 2025 mulai pukul 8.30 sampai dengan 13.00 WITA bertempat di Miko Hotel and Conference Onyx Ballroom P3. Kepada jemaat yang berminat mengikuti seminar tersebut dapat menghubungi narahubung Pendeta Melki R. Taparan MTH dengan nomor 081 342 282 882 dan Pendeta Junifer Astin Septiani MTH dengan nomor telepon 085 242 166 405. 9. Ruas Namar Sahid. Parhalado dohot sudi ruas ni Huriata HGBP Tamarunang manangyakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Sa ituhat tama na mangalehon hamalumon dohot haipason. Mulo adong sian ruas ni Huriata Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit asa tapabua tu parhalado manang tu padita. Ruas Namar Sahid. Sada Agusta Christine Borusianipar Naposo, wilayah Tolu, dirawat di Jabu. 2. Esianipar, wilayah Tolu, dirawat di Jabu. Tolu MFD Siregar AMD, wilayah Sada, dirawat di Jabu. 4. D. Borusilain SST MKes MKep, wilayah Tolu, dirawat di Jabu. 5. JJ Hutapea, wilayah Sada, dirawat di Jabu. 10. Ruas Namar ulang tahun. Parhalado HGBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata Namar ulang tahun sia tanggal 25 satu tanggal 31 Agustus. Sa itu hatta mana mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hahipason. Ruas Namar ulang tahun. Sada Nesha A. Borusiagian, Ruas Naposo, tanggal 26 Agustus 1998, wilayah 3. 2. Jessica Teresia Borusinaga, tanggal 27 Agustus 1990, wilayah 2. Angreani Rismarito Borusihotang SSI, tanggal 29 Agustus 1988, wilayah 3. 4. Audrey Agatha Borusilalahi, anak sekolah minggu, tanggal 30 Agustus 2010, wilayah Sada. 5. Bapak Sudirman Saragi, tanggal 30 Agustus 1964, wilayah 1. 6. Erik Halomoan Sagala, tanggal 30 Agustus 1991, wilayah 2. 7. Elsa Agustin Laonu Boru Sigalingging, tanggal 31 Agustus 1993, wilayah 2. Poda Tolu ayat 10. Di tangan nasiamu do gajang ni umur, jala dihabirang na do hamoraon do hamuliaon. Ulang tahun Pardongan Saripeon, parhalado dohot sudi ruas ni Huriata HGBP
tamarunang pasahaton selamat ulang tahun pardongan saripeon turuas na merayahon tanggal 25 31 Agustus. Ruas na merayahon keluarga Insinyur R. Saragi Inang AS T. Borus Panjaitan AMD tanggal 26 Agustus 2000 wilayah 2. Keluarga WT Simanulang IM Borus Rait tanggal 26 Agustus 2023 wilayah 2. Keluarga FPK Sihombing Inang SS Borus Simanjuntak SE tanggal 29 Agustus 2015 wilayah 1. 4. Keluarga Insinyur RB Simaremare Inang F Borutampu Bolon tanggal 29 Agustus 2000 wilayah Tolu. Keluarga PPH Panjaitan Inang A Boru Simbolon SPD tanggal 30 Agustus 2014 wilayah 2. Keluarga C Situa Salsit JM Butar-Butar SE Inang J Boruta Julu Sarjana Gizi tanggal 30 Agustus 2011 wilayah 3. Sai tuhata mah na sai totong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. Nomor 12 ruas Naroto Parmingguon. Minggu tanggal 24 Agustus 2025 Parmingguan Magodang Umum Torop Naro 140 halak. Minggu tanggal 24 Agustus 2025 anak sekolah minggu Torop Naro 50 halak. Selasa tanggal 26 Agustus 2025 pertanyaan wilayah Seda di Bagasni keluarga Hahutajulu LF Boru Simatupang SO SOS Tolu halak. 4 Jumat tanggal 20 Agustus 2025 ibadah syukur ulang tahun pernikahan keluarga FVK Sihombing Inang SS Boru Simanjuntak SE Torop Ninaro 27 halak. Kedua Parhepengon ni Huriata Boy Matabereng di titing Parhepengon na adong di hita B. di slide LCD. Songoni matiting ni Huriata di Bagasan Mingguon tatanyakon ma asagabe pasu-pasu las neroha di hita tarlumobi gabi hamuliaon ni Guarni Tuhata. Amin. Pinasama tu ketua parartaun. Shalom. Oras balita sa luhuna. Mauliati ma tutuhatta perdegan basai di asin rohana na sa tetong madongan hita galuk bersada-sada hita na pungunwa yang dison. Pertama yang kami hormati Pak Pendeta Samuel Domingus STH kadongan perhalado amanami inanami ruas ni huriatta na hormati kami suang-suangoni nang remaja na posapulung dohot sudimat naro boy berkesempatan di Bagasat Tikyon songon warta na kaning na pinasa ni inang situata na pasahaton nong adong perizinan di Huriaton. Informasyon adalah sangat perlu. Gabi si ingoton ni sude ruas ni Huriata lumobi diaka sudut na poso. Asa sude mengingat bahwa surat-surat dan perizinan di HKBP Tamarunangon sudah ada. Jadi angka pengurusan nang tabain di HKBP
Tamarunangon. Yang pertama, dalam pembelian tanah gereja HKBP Tamarunang adalah dari 4 sertifikat. Sekarang sudah kita urus menjadi 1 sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Maros. Nama manginang sertifikat ni huriatta nggak jelas be. Jadi 1 sertifikat. Mau lihat tema di Tuhata. Nah paduahon kita mendapat rekomendasi juga, tentu di dalam kepengurusan juga, Sian Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Maros. Nyo taurus samanginang marhite na parjolo 60 orang tanda tangan pendukung, 60 orang tanda tangan pendukung gereja kita. Noma tapangido tanda tangan sian warga sekitar gereja nauji dang sono de peramena nope molo sekitar gerejaon HKB Makassar doison beriban. Jadi kita cari sampai ke bandara sana dan ke sebelah sana. Oma arong 60 tanda tangan di son. Yang berikut 90 orang tanda tangan pengguna gereja. Nama pengguna gereja 90 orang tanda tangan kita di sini. Tanya udah berak doh tita teh tanda tangan. Ya, melihat tema di hita salukna lumubi taka narong tanda tangan nason. Omma ke pengurusata keluar surat rekomendasi sian FKW. Ini surat rekomendasi dari FKW ada 2. Nah, mulai tema itu hatta. Terakhir ke pengurusata ima ke pengurusan PGB Najolo Dilok YMB. Sonar keluar surat sian pemerintah Maros PGB di gereja tahun. Jadi jelas seluruhnya perizinan di gereja tak. Oma PGB terbaru soalnya sonare. Nah, ngalengkap beli soal PBG persetujuan bangunan gedung HKBP Tamarunang. Nah, ditandatangani Bupati Maros, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Maros, pakai barcode. Ya. Ima surat-surat dohot perizinan di huriatta. Lani yang manginang mau latih kodong di saluhuna aka naturut berpartisipasi. Ada sudedo hita turut berpartisipasi di son. Mulai sianan amang pendeta pertama sampai amang pendeta sekarang. Yang berikutnya amang pendeta resort HKBP Makassar dan HKBP Tamarunang. Amang inang na bunguhita di son dohot naso boy rapi tanuaing pasatami mauliate matong tu pemerintah Maros naung mangalean pangurupion baik pemikiran, tenaga, tanda tangan, juga dana dalam pengurusan surat-surat ni gereja tahun. So ni pasatami marsaka tuhata. Horas.
Maret dehita huhut papungupelea sada A sada B duhut 2. Paketikim sonari dapoton matuhani unang godang sedalia ingo cepet ngolumi dungarade hasanangan di surgai unang adong nangosanya naso berjamar disin suan maholo di roha di rumah Tuhatai las maroha pigotian jangan mabalosi nungarade hasanangan di surgai unang adong nanggosada naso berjamar disin. Molotai dadungata nasang marukil toko unang pasok usai susah rupiato nungarade hasanangan di surgai unang adong nanggosada naso berjamar disin paketikim sonari dapoton matuhani unang godang sedalian ingo cepet ngolumi dungarade hasanangan di surgai unang adong nanggosana naso berjamar disin. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini kami datang ya Tuhan membawa segenap kehidupan kami. Kami mempersembahkannya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Hidup yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan adalah hidup yang juga senantiasa rindu untuk dibekali, diisi dengan kebenaran firman-Mu. Sebab itu ya Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, berikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kebenaran firman-Mu saat ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami setiap hari.
Kami siap ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami saat ini. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dalam kitab Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-17. Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati diteguhkan dengan anugerah dan bukan dengan aturan-aturan tentang makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurutinya. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di atasnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai kurban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itulah juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai kota yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atasnya, supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Sampai semikian jauh kebenaran firman Tuhan, dan bersyukur berbahagialah kita pada saat ini yang boleh mendengarkan kebenaran firman ini, tetapi kita tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita punya sukacita, kita punya semangat, bahkan kita boleh merasakan bagaimana pimpinan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi sudah disampaikan di dalam warta jemaat, saya Pendeta Samuel Domingus yang melayani pada pagi hari ini. Saya dari Pendeta Gereja Kristen Sulawesi Selatan. 4-5 tahun yang lalu saya sering melayani di HKBP ini, tetapi oleh karena tugas tanggung jawab pelayanan juga yang diberikan oleh Gereja Kristen Sulawesi Selatan, saya harus melayani jemaat Tuhan di sana kurang lebih 3 tahun di daerah Mamuju, Sulawesi Barat. Dan saat ini boleh kembali ke Makassar dan diberikan kesempatan oleh majelis gereja untuk melakukan pelayanan pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, topik kita pada pagi hari ini Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang pemimpin di dalam kehidupan kita, kita tentunya mendapatkan banyak hal.
kalau berbicara tentang seorang pemimpin di dalam kehidupan ini, karena kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya kepemimpinan. Di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam gereja, kita selalu dipimpin oleh orang yang diberikan tanggung jawab. Tetapi kepemimpinan manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak pernah sempurna. Bisa saja salah, bisa saja dia terbatas, dan ada masa berakhirnya. Karena itu Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai ayat yang ke-17 menunjukkan bahwa di atas semua kepemimpinan manusia ada Yesus sebagai pemimpin yang kekal, yang tetap, yang sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Pemimpin ini, saudara-saudara, kita berharap bahwa melalui mereka kita akan dibawa di dalam sebuah kehidupan yang harmonis, kehidupan yang bisa saling menghargai, kehidupan yang bisa saling menghormati di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam budaya kita ada prinsip hidup utama orang Batak yang dikenal dengan sebutan Dalihan Natolu. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan ya. Yang kemudian itu dijiwai di dalam sebuah petua yang mengatakan somba marhula-hula elek marboru manat mardongan tubuh. Yang saudara-saudara, kalau ini dirangkumkan, dia dapat memiliki makna seperti ini. Ya, nanti Bapak Ibu yang menyempurnakan apa yang saya katakan ini. Hidup orang Batak akan harmonis kalau pertama menghormati hula-hula, yang kedua memperlakukan boru dengan lemah lembut, dan yang ketiga berhati-hati menjaga hubungan dengan saudara semarga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ternyata hidup teratur, harmonis, saling menghargai, itu sudah menjadi bahagian kehidupan kita setiap hari. Bahkan ini menjadi sebuah pegangan kehidupan di dalam kehidupan kita, masyarakat kita. Dan firman Tuhan hari ini mau memperlihatkan dan menegaskan hal itu di dalam kehidupan kita. Tentang pemimpin iman. Tetapi lebih daripada itu, firman ini mau menuntun kita kepada Yesus Kristus sebagai pemimpin yang kekal, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahagian firman Tuhan kita saat ini Ibrani pasal 13 mau mengingatkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, mengingat pemimpin yang telah memberitakan firman, ayatnya yang ke-7. Kita diminta untuk meneladani iman mereka. Seorang teolog, William L. Lane, mengatakan, dia menekankan ayat yang ke-7 ini tentang pentingnya tradisi iman yang diwariskan oleh para pemimpin. Iman mereka adalah teladan bukan karena kesempurnaan mereka, tetapi karena kesetiaan mereka kepada Kristus. Kalau dalam budaya kita, orang Batak, kita juga diajar manat mardongan tubuh, menjaga hubungan baik dengan saudara. Kita diajarkan, kita diingatkan untuk senantiasa mengenang opung-opung kita yang telah beribadah. Dia menjaga iman mereka dengan penuh tantangan, menjaga iman keluarga mereka dengan baik. Dan ini warisan iman Bapak Ibu Saudara-saudara, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa diambil oleh orang lain dari kehidupan kita.
Dan di ayat yang ke-7 ini mengingatkan kepada kita agar supaya kita mengingat pemimpin-pemimpin iman kita yang telah menuntun kita untuk bisa mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Pemimpin-pemimpin rohani ini saudara-saudara yang kemudian membawa kita untuk meyakini hal yang kedua yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 13 ini, yaitu meyakini Yesus Kristus yang tetap sama. Ayat 8. Kembali seorang teolog Karl Barth menegaskan bahwa Kristus adalah pusat sejarah. Dia hadir di masa lalu, dia bekerja di masa kini dan menjamin masa depan kita. Dunia punya pemimpin politik, bahkan gereja bisa saja berubah. Tetapi Yesus tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dan bagi kita orang Batak, kita senang untuk merantau. Kita terbiasa merantau, mardiaspora. Kepastian ini saudara-saudara penting bahwa kita bisa berpindah tempat, kita bisa menghadapi perubahan, tetapi Kristus itu tetap sama, tetap menjadi pemimpin kita di Bona, Pasogit maupun di tanah rantau. Dia tidak pernah berubah. Ketika pertama kali orang tua kita, pemimpin di dalam rumah tangga itu mengajarkan dan mengingatkan kita tentang Yesus Kristus, dia tetap sama. Bahkan sampai saat ini ketika kita ada di tanah rantau di Makassar ini, Yesus yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh leluhur kita, tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dan karena itu saudara-saudara, yang ketiga, kita diminta, kita diajar untuk kita bisa menolak ajaran yang aneh, ajaran yang tidak sehat. Ayatnya yang ke-9 di dalam firman Tuhan kita saat ini. Pada zaman sekarang ini saudara-saudara, ada begitu banyak orang percaya yang suka mengikuti motivator di media sosial daripada dia mau mendalami firman Tuhan. Mereka menganggap bahwa cukuplah mendengar itu. Sehingga terkadang orang mengabaikan waktu-waktu di mana dia harus membuka firman Tuhan, waktu-waktu di mana dia mengajak keluarganya untuk mari kita duduk bersama-sama, buka Alkitab, kita baca firman Tuhan, lalu kita memuliakan Tuhan. Kita lebih senang untuk membuka Android kita, kalau kita mulai mendengarkan berbagai macam hal. Saya tidak mau katakan bahwa itu tidak boleh saudara-saudara, tetapi ada waktu di dalam kehidupan kita, kita tetap ada bersama-sama dengan keluarga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menegaskan bahwa kasih karunia Allah lah yang menguatkan kita, bukan ajaran yang berubah-ubah. Kasih karunia Allah yang menguatkan kita menghadapi setiap tantangan, persoalan, pergumulan kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang keempat yang kita mau renungkan adalah mari kita menerima Yesus yang memimpin kita lewat salib. Penulis Ibrani menegaskan bahwa kita punya mezbah. Mezbah kita itu adalah Yesus yang mati di luar pintu gerbang menanggung dosa dan noda kita. Pemimpin yang sejati saudara-saudara bukan pemimpin yang mau dilayani, tetapi pemimpin yang mau berkorban. Bukan pemimpin yang mencari nama ketenaran di dalam kehidupan ini, tetapi pemimpin yang peduli dengan yang dipimpinnya. Pemimpin Kristen adalah yang pertama kali menderita bersama dengan Kristus. Kembali, saya mau mengajak kita
melihat apa yang ada dalam budaya kita. Budaya kita, seorang Raja Parhata dihormati bukan hanya karena kata-katanya, tetapi karena dia rela menanggung beban untuk menjaga harmoni. Begitu pula juga dengan Yesus, pemimpin sejati. Dia menjaga kita, menjaga umatnya, bukan hanya dengan dari kata-kata yang keluar, firman yang keluar dari mulutnya, tetapi dia menjaga kita dengan pengorbanannya, sehingga kita diselamatkan di dalam kehidupan ini. Selanjutnya saudara-saudara, mari kita mengikut Yesus dengan tekun, meski harus menderita. Ayat 13-14 firman Tuhan kita saat ini. Kita diajak untuk keluar bersama Dia, walaupun kita harus menanggung celah, karena kita mencari kota yang akan datang. Saya selalu katakan kepada teman-teman orang Batak, saya katakan orang Batak itu luar biasa, jiwa perantaunya luar biasa. Tetapi kemanapun dia pergi, maka yang dia cari pertama kali adalah di mana dia bisa datang untuk berbakti kepada Tuhan. Itu dia tidak pernah akan lupakan. Dimanapun dia pergi untuk berusaha, sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan yang akan dia hadapi di dalam kehidupannya untuk mendapatkan berkat Tuhan, tetapi dia tidak pernah lupa untuk datang ke rumah Tuhan. Karena dia percaya bahwa dia dibekali dari kampung halaman bukan dengan harta kekayaan, tetapi dia dibekali dengan Yesus Kristus yang tetap sama, yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan menegaskan kepada kita pada pagi hari ini bahwa tujuan akhir kita bukanlah kota di dunia ini, tetapi kota yang kekal di sorga. Karena itu ketekunan kesetiaan kepada Yesus Kristus diperlukan di dalam kehidupan kita untuk bisa masuk di dalam kota yang kekal, di dalam rumah Bapa kita di sorga. Dan yang keenam, saudara-saudara, mempersembahkan korban syukur, berbuat baik dan taat kepada pemimpin rohani. Ayat 15 dan 17. Dan inilah buah iman, memuliakan Allah dengan perkataan, dengan hidup saling tolong menolong, dan menghormati pemimpin gereja, supaya mereka menggembalakan dengan sukacita, bukan dengan keluhan. Dan itu Bapak Ibu sudah lakukan di dalam kehidupan setiap hari, di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa sekarang ini kita hidup di tengah-tengah perubahan yang cepat, ekonomi, teknologi, politik. Pemimpin bisa berganti, situasi bisa sulit untuk kita tebak di dalam kehidupan ini. Pengaruh media sosial yang membawa ajaran-ajaran aneh membuat orang lebih percaya hal itu daripada firman Tuhan. Kekecewaan terhadap pemimpin manusia, bahkan dalam gereja, pemimpin bisa jatuh dan bisa juga salah. Tetapi di tengah-tengah itu semua, firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, pemimpin yang kekal. Dia tidak bisa tergantikan, dia tidak bisa digoncangkan, dan tidak akan pernah mengecewakan. Ada sebuah cerita sederhana. Semoga ini bisa menggugah hati kita, bisa membuat kita lebih percaya, lebih mengerti, memahami bahagian firman Tuhan pagi hari ini. Kisah seorang bapak di tanah Batak yang setiap pagi sebelum mereka beraktivitas, mereka bangun pagi, bapak ini mengumpulkan anak-anaknya. Dia mengumpulkan mereka untuk berdoa. Ia tidak punya banyak harta,
Tetapi dia selalu berkata seperti ini kepada anak-anaknya setiap pagi. Anakku, mungkin Bapa tidak bisa memberikan kalian tanah, kebun yang luas, tapi Bapa bisa memperkenalkan kalian kepada Yesus Kristus, pemimpin hidup ini yang tidak akan pernah meninggalkan kalian. Anak-anak itu bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa. Kemudian anak-anak itu merantau. Ada yang ke Jakarta, ke Makassar, ke luar negeri, ke berbagai tempat. Mereka menghadapi berbagai macam tantangan di tempat perantauan mereka. Tetapi setiap kali mereka diperhadapkan dengan tantangan, persoalan kehidupan itu, mereka selalu teringat akan kata-kata Bapa mereka. Lalu iman mereka kemudian dikuatkan. Mengapa? Karena Kristus yang mereka kenal sejak dari kecil benar-benar setia. Dia tidak pernah berubah. Apa yang diajarkan, diteladankan oleh Bapanya, itu benar-benar mereka rasakan ketika mereka ada di perantauan. Ketika mereka jauh dari orang tua, mereka tetap merasakan kekuatan dan hangatnya kehidupan ini oleh karena Yesus yang senantiasa merangkul mereka. Seperti ketika mereka ada di kampung halaman. Ketika mereka ada kesedihan, tidak ada orang tua yang akan menguatkan dan menghiburkan mereka, tetapi ada Tuhan Yesus yang tetap memberikan semangat kepada mereka. Ketika mereka gagal, tidak ada ayah mereka yang senantiasa memberikan motivasi kepada mereka, tetapi ada Tuhan Yesus yang melalui firman-Nya yang memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa bangkit dan menghadapi setiap persoalan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terberkati di tanah rantau dengan berkat-berkat anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita hari ini mau menegaskan bahwa pemimpin iman kita bisa saja berganti, tetapi Yesus Kristus adalah pemimpin yang kekal. Tugas kita adalah meneladani para pemimpin yang setia, yang menjauhkan diri dari ajaran-ajaran yang menyesatkan, hidup di dalam kasih, serta menghormati pemimpin rohani. Mari kita berpegang teguh pada Kristus, pemimpin yang tidak pernah berubah, pemimpin yang telah berkorban di atas kayu salib, yang memimpin kita menuju ke kota yang kekal. Terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kembali mengutip sebuah petua orang Batak yang berkata seperti ini. Sai namarhite debata dohita asa marsigumora roha. Pepatah ini mengandung dimensi teologis dalam kehidupan masyarakat Batak. Manusia diakui sebagai ciptaan Allah, dan kesadaran itu melahirkan sukacita rohani. Ini mengandung teologi relasional, kebahagiaan sejati. Marsigumora roha lahir dari pengakuan bahwa hidup berasal dan bergantung kepada Allah. Petua ini saudara-saudara mau menekankan bahwa sumber kebahagiaan sejati bukan pada harta, bukan pada jabatan atau kekuasaan, melainkan hidup yang berakar, yang bergantung kepada Tuhan. Jika segala sesuatu dijalani marhite debata, bersandar kepada Allah, maka hidup ini akan harmonis, hidup ini akan tenang, hidup ini akan merasakan sukacita yang sejati, hadir meskipun kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Batak diajak untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka.
sebagai pemimpin yang kekal, supaya hubungan sosial, hubungannya dengan sesama, batinnya senantiasa dipenuhi damai sejahtera dan sukacita. Pemimpin kita yang sejati, pemimpin kita yang kekal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala kita kembali berdoa di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Syukur dan terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Banyak pelajaran berharga kami dapatkan dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai 17 ini, yang praktek dalam kehidupan sehari-hari kami. Itu telah kami lakukan di dalam hidup ini. Ada banyak petuah-petuah di dalam kehidupan kami bermasyarakat yang meneguhkan, yang kembali menyegarkan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman ini tidak hanya lewat perkataan kami saja, tetapi itu nyata dalam tindakan, dalam perbuatan kami setiap hari. Yang kami mulai di dalam rumah tangga kami, yang kami mulai dalam perkumpulan, dalam persekutuan kami, dan juga di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan pekerjaan dan usaha kami. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau tetap menyertai kami. Ketika kami ada di tanah rantau ini ya Tuhan, Engkau tetap setia menjaga, memelihara dan melindungi kami. Ketika kami harus jauh terpisah dari keluarga kami, Tuhan begitu dekat dengan kami, menjaga, melindungi, bahkan memberikan kepada kami apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu Tuhan, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, baik yang boleh hadir bersekutu beribadah pagi hari ini, maupun yang tidak sempat hadir, mulai dari anak sekolah minggu sampai para orang tua kami yang sudah lanjut usianya. Tuhan, Kau berkati mereka masing-masing dalam kehidupan mereka. Bahkan sanak saudara kami yang ada di kampung halaman, Engkau juga yang senantiasa memberkati, menyertai mereka di dalam seluruh kehidupan mereka. Biarlah sukacita, berkat damai sejahtera Allah senantiasa melimpah mengalir di dalam kehidupan mereka senantiasa. Bapak Ibu yang hadir pada saat ini ya Tuhan, mereka hadir dengan berbagai macam persoalan, sukacita, pergumulan mereka. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir, menopang dan menguatkan mereka. Kami juga datang berdoa ya Tuhan, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saat ini sementara ada di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Engkau datang menjamah mereka ya Tuhan, baik yang telah disebutkan nama mereka tadi di dalam warta jemaat, maupun yang tidak sempat kami sebutkan tetapi mereka ada dalam sakit penyakit. Tuhan, Kau datang menopang mereka, menguatkan mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka akan kuat, mereka akan pulih, mereka akan sembuh di dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami datang membawa ungkapan syukur sukacita warga jemaat-Mu yang Engkau boleh berikan kesuksesan dan keberhasilan dalam pendidikan anak-anak mereka, pun juga dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan usaha mereka. Begitu juga di dalam ketambahan usia yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami yang boleh merasakan sukacita oleh karena syukur ulang tahun ini. Nesia A. Borus Siagian, Jessica Teresia Borusinaga,
Anggreni Rismarito Boru Sihotang, Audrey Agatha Boru Silalahi, Sudirman Saragi, Erik Halomoan Sagala, Elsa Agustin Launu Boru Sigalingging. Syukur yang mereka naikkan di hadapan-Mu Tuhan, yang keluarga naikkan, yang persekutuan sampaikan, biarlah menjadi korban syukur yang berbau harum di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan kembali memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan sukacita berkat damai sejahtera Allah. Bahkan ya Tuhan, ada keluarga-keluarga yang merasakan syukur sukacita oleh karena ulang tahun pernikahan mereka. Keluarga Insinyur R. Saragi AST Boru Panjaitan, keluarga WT Simanulang dan IM Boru Sirait, keluarga FVK Sihombing SS Boru Simanjuntak, keluarga Insinyur RB Simaremare V Boru Tampu Bolon, keluarga PPH Panjaitan A Boru Simbolon, keluarga JM Butar-Butar J Boru Hutajulu. Mereka keluarga-keluarga ya Tuhan yang merasakan bagaimana Tuhan boleh senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka sampai hari ini. Mereka merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah berkat sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Begitu juga dengan keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang lainnya. Biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi kegiatan gereja Pesta Puncak Tahun Transformasi HKBP Distrik 17 IBT dan rapat pendeta di Surabaya. Tuhan Engkau berkati perayaan ini, pesta ini. Biarlah Tuhan di sana nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Di sana Engkau menyertai dan memberkati mereka semua dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bahkan kami berdoa bagi hamba Tuhan yang Engkau tempatkan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, Pendeta Sianturi, yang juga saat ini ada di Surabaya di dalam mengikuti kegiatan ini, yang pada hari Kamis nanti ya Tuhan pada tanggal 4 September 2025 dia akan kembali ke Makassar menjalankan tugas tanggung jawab pelayanannya di jemaat ini. Engkau senantiasa memberkati dan menyertainya Tuhan di dalam kehidupannya, dalam perjalanannya nanti kembali ke Makassar, pun juga dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat di tempat ini, di dalam keluarganya. Biarlah Tuhan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan itu yang senantiasa akan menuntun dan memimpin mereka di dalam menjalankan tugas tanggung jawab ini. Kami berdoa bagi masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara saat ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara ini. Engkau berikan kesejahteraan kepada kami seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kami boleh hidup di dalam harmoni yang baik, hidup di dalam saling menghargai, hidup di dalam saling tolong-menolong, sehingga ya Tuhan, shalom damai sejahtera Allah boleh menjadi hal yang nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Gereja-gereja Tuhan dimanapun saat ini berada, Tuhan juga senantiasa memberkati. Ini doa kami Tuhan, syukur dan syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam pengasihan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudara kita kembali memuji Tuhan sambil kita membawa persembahan kita saat ini.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, Allah selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.